Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan ikan nun. Melanjutkan dari video sebelumnya. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam memberi makan kepada seluruh alam dan seluruh makhluk hidup di dunia termasuk ikan nun. Makanan yang disiapkan tidak cukup. Setelah dipersilahkan serta diizinkan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, ikan nun melahap makanan yang menggunung itu. Meski demikian, rupanya porsi makan ikan nun sungguh sangat besar, sehingga gunungan makanan tersebut dapat habis dalam waktu sekejap saja. Semua makanan yang sudah disiapkan selama 40 hari lamanya itu tak bersisa dan berhasil membuat Nabi Sulaiman alaihissalam dan para pasukannya terheran-heran. Setelah menghabiskan semua makanan yang disediakan, berkatalah ikan nun tersebut, "Sulaiman, buatlah aku kenyang, aku masih lapar." Nabi Sulaiman alaihissalam lalu bertanya dengan bingung, "Kau belum kenyang?" "Hingga kini aku belum kenyang," kata ikan nun. Mendengar jawaban dari ikan nun tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak dapat berkata-kata. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menunduk patuh pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam bersimpuh serta menunduk takluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bersujud sembari berucap, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rizki semua makhluknya dari jalan yang tidak terpikirkan." Melalui sujudnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui bahwa tidak akan ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Kisah ikan nun dan Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa supaya beriman. Ninawa adalah daerah Mosul, Irak, yang pada saat itu penduduknya berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah berhala. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa pada suatu hari. Nabi Yunus alaihissalam bertemu dengan penduduk Ninawa yang tengah melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ditolak mentah-mentah oleh para penduduk. Bahkan mereka menghina serta merendahkannya. Hal tersebut akhirnya membuat Nabi Yunus alaihissalam marah dan meninggalkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab. Ketika meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam sudah tak mengharapkan lagi keimanan dari kaumnya. Beliau kemudian pergi dengan perasaan kecewa dan penuh amarah. Setelah penduduk Ninawa mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ninawa kemudian menyadari bahwa azab tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu, mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat adanya kejujuran dari taubat yang dilakukan oleh penduduk Ninawa dari berbagai kalangan, baik anak-anak hingga orang tua yang berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perasaan takut akan azab yang sudah menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab tersebut sebagaimana yang tertulis dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam tetap bersikukuh untuk meninggalkan daerah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan beliau
untuk pergi dan meninggalkan kaumnya. Meski begitu, Nabi Yunus alaihissalam telah terlanjur kecewa kepada kaumnya. 2. Dibuang ke laut. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut untuk menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus alaihissalam oleng dan terombang-ambing karena adanya ombak dahsyat. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk mengurangi semua barang bawaan dengan melemparkannya ke laut. Barang bawaan yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan supaya jumlah orang yang berada di kapal juga harus dikurangi, dan salah satu harus dikorbankan dan dilempar ke laut. Lalu, para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal tersebut telah disepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar, maka ia harus bersedia untuk melemparkan diri ke laut. Setelah yang dilakukan undian, tiba-tiba nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Para penumpang merasa tidak enak hati bila harus melihat Nabi Yunus alaihissalam melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka melakukan undian ulang, tetapi nama Nabi Yunus alaihissalam keluar lagi, dan bahkan hingga 3 kali berturut-turut. Ada banyak doa yang sudah dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Setiap doa tersebut ada baiknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ditelan ikan nun. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus alaihissalam kemudian melemparkan tubuhnya sendiri ke laut. Setelah tubuh tenggelam di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan ikan nun serta memerintahkan kepada ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek dan melukainya. Kemudian ikan nun tersebut berhasil menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa sedikit pun melukainya. Ketika berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya menyadari bahwa hal ini adalah buah dari ketidaksabarannya saat menghadapi kaumnya. Kemudian beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang melalui salah satu surat dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima doa Nabi Yunus alaihissalam serta mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dari jenis labu untuk dikonsumsi. Sebagaimana tertulis dalam salah satu surat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145 sampai 146. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubat dari para penduduk. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga pada waktu tertentu, sebagaimana tertulis melalui salah satu surat dalam Al-Quran. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka sehingga waktu yang tertentu. Quran Surat Al-Saffat ayat 147 sampai 148. Demikian pembahasan tentang ikan nun dan kisah Nabi Yunus juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga semua pembahasan tersebut bermanfaat untuk Anda. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.